Kemarin kita sudah sama-sama sampai ya cukup masuk ke mukadimah yang ini. Mukadimah ini sangat panjang sekali. Tapi kita kemarin sudah sampai kepada pembahasan yang mana sekedar recap sedikit gitu kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang Dia kehendaki gitu kan, dan juga memilih. Nah, jadi faktor pemilihan ini sangat penting sekali dikarenakan dia yang akan melandasi alasan-alasan kenapa bab buku ini sebetulnya ditulis gitu kan. Jadi beralasan ini kembali kepada akidah. Kadang-kadang kita mendapatkan pertanyaan dari orang-orang gitu, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Kenapa Islam diturunkan di Arab? Kenapa Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul terakhir gitu. Kenapa kita sholat menghadap ke kiblat, ya kan? Kita mencoba untuk menjawabnya dengan berbagai macam variasi jawaban gitu kan. Ada yang mencoba menjawab dengan misalnya jawaban yang cukup diplomatis, misalnya dikarenakan dulu kejahiliahan ada di Arab gitu, sehingga saat itu sangat jahiliyah sehingga diturunkan Islam di situ. Ada juga dengan cara-cara yang berbeda gitu kan menjawabnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau jawaban kita salah itu akan menghadirkan berbagai macam pertanyaan susulan gitu yang sebenarnya menyulitkan kita. Nah, secara akidah itu ya sangat-sangat mudah sebetulnya untuk memahaminya, yaitu bahwa kalau kita pahami ayat yang kita baca pada surat Al-Qasas itu, ya yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Ya, Ia yang berhak menentukan apa yang Ia kehendaki, dan terkadang apa yang kita yang bagaimanapun kita mencoba untuk mencari jawaban, terkadang ada hal-hal yang memang tidak bisa dijawab gitu kan. Misalnya contoh lagi, misalnya bagaimana kenapa sholat itu lima waktu, kenapa tidak 50 waktu gitu kan. Mungkin kita bisa nanti kita mengutip mungkin kisahnya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj gitu kan. Tapi tidak menjawab juga kemudian kenapa Isya 3 rakaat, kenapa tidak 4 gitu kan. Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa tidak 4 gitu. Ini kan susah menjawabnya gitu. Ya, ada yang jawabannya lucu-lucu gitu kadang-kadang gitu kan. Tapi sebetulnya jawaban itu tidak berasal dari jawaban yang artinya memang dalil gitu ya. Karena Nabi SAW hanya memberikan wejangan, yaitu solu kama ra'aitumuni usolli. Eh, apa namanya? Sholatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku sholat gitu. Jadi kan contohnya adalah ya ikut aja taklid gitu kan. Jadi memang dalam Islam itu memang ada taklidnya gitu dalam hal peribadatan. Kenapa? Karena dalam hal peribadatan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya adalah kepada muamalah atau kepada makanan, hal-hal yang hal haram itu kadang-kadang masih bisa dicari, itu kan alasannya kenapa? Berdasarkan saintifik. Bisa juga kadang-kadang kalau tidak ada dalil yang mutlak yang menetapkan, kita bisa turunkan lewat metode usul fikih gitu kan. Nanti juga akan dibahas sedikit metode usul fikih ini dalam dalam bab-bab berikutnya. Nah, jadi mananya apa? Ada hal-hal yang sebetulnya yang sifatnya di duniawi itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara saintifik. Ada juga, tapi kalau yang hal yang sifatnya berupa peribadatan itu memang sifatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang Ia kehendaki. Gitu. Nah, jadi kita kemarin sudah membahas mengenai panjang lebar mengenai apa itu kehendak gitu, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih. Nah, sekarang kita masuk kepada terusan dari itu. Jadi kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk memilih ya dari ciptaannya itu. Siapa yang paling mulia? Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menentukan pilihan itu juga berdasarkan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya terjadi. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendahului takdirnya. Ya, jadi ketika sesuatu itu diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang terjadi pada yang Ia ciptakan ini, ya. Itu, dan Ia menentukan dari situ juga. Ya, jadi Ia memilih berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Nah, Allah yang menetapkan pilihan, ini sambungan dari kemarin gitu kan ya. Allah yang menetapkan pilihan, Allah menciptakan langit dengan 7 tingkatan, lalu memilih yang paling atas daripadanya sebagai tempat tinggal al-muqarrabin dari kalangan malaikat. Al-muqarrabin ini istilah Arab, saya diminta untuk menjelaskan apa istilah bahasa Arab ini. Al-muqarrabin ini adalah kalangan malaikat-malaikat yang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa juga al-muqarrabin ini kalau dalam surat Al-Waqiah disebutkan ada 3 golongan nanti dalam hari kiamat gitu, yang ada al-muqarrabin, ada ashabul yamin, dan ada ashabul shimal, ya. Jadi al-muqarrabin ini adalah orang-orang yang
orang-orang yang beriman kepada nabi, ya, kepada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, dan termasuk di antaranya adalah nabi-nabi sebelumnya gitu. Jadi mereka ini adalah golongan yang ketika ayat ini disebutkan gitu, para sahabat sangat ketakutan karena ayat ini menyebutkan adalah orang-orang sebelum mereka gitu. Yang mana al-muqarrabin ini kata kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin." Al-muqarrabin ini adalah orang-orang yang paling the best lah, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar siksanya ketika di dunia, ketika mereka mengikuti para nabi banyak mendapatkan cobaan, dan mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah sulatum minal awalin. Mereka sangat banyak dari golongan terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu, karena umat-umat terdahulu itu sangat besar cobaannya berbanding kita gitu kan. Wa qalilum minal akhirin, dan sangat sedikit dari umat-umat di akhir termasuk kita. Jadi kita mungkin kalau bisa masuk ke al-muqarrabin ini termasuk orang-orang yang ibadahnya luar biasa lah gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih ya tempat yang paling atas dari tujuh tingkatan itu. Allah menempatkan siapa di mana gitu ya. Al-muqarrabin dari kalangan para malaikat yang mulia ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Dan Allah mengkhususkan juga lebih dekat dari apa namanya, kursinya dan dari arasnya, dan menempatkan siapa yang ia kehendaki dari ciptaannya. Jadi Allah juga bisa bisa berkehendak mendekatkan siapapun yang ia kehendaki dari makhluk yang ia ciptakan gitu. Bahkan lebih dekat daripada kursi dan arsy. Nah, kursi dan arsy Allah ini Subhanahu wa taala ini pembahasan masalah akidah ya. Jadi hati-hati kalau kita berbicara masalah kursi dan masalah arsy, karena dia masalah akidah. Nah, jadi kalau masukkan kita mengetahui ini ada ayat kursi ya gitu kan. Nah, kalau kalau tahu nggak maksudnya kursi Allah ini apa? Wasi'a kursiyyu samawati wal ard ya. Dan kursinya itu lebar, wasiah ya, sangat lebar, apa namanya, mencakup tujuh langit dan juga bumi gitu kan. Maksudnya apa kursi ini? Dan arsy-nya apa? Ketika Allah berfirman Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Ini hati-hati, ini termasuk ayat-ayat yang sifatnya adalah kalau kita dalam akidah nih kita sebut akidah ayat yang mutasyabihat, atau ayat mutasyabih ini adalah ayat yang kita tidak bisa untuk sembarangan mentakwilkannya. Nah, jadi ada dua metode di sini kalau dalam akidah itu, yaitu sedikit aja supaya nggak bingung. Nanti kalau mau belajar lebih 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 dalam boleh belajar akidah gitu ya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ini punya dua pendapat gitu. Ketika kita melihat ayat mutasyabihat, yang pertama kita adalah mentakwil ya. Mentakwil ini artinya kita carikan makna yang mana dia tidak eh, eh, tidak mengkotori sifat Allah ya, dengan makna yang kita pilih tersebut ya. Jadi kita harus tentukan makna yang mana dia masih bisa diterima makna itu secara syariat gitu kan. Dan kedua adalah kita tafwid. Tafwid ini artinya kita diam gitu. Kita diam ini maksudnya kita menerima makna itu apa adanya. Dan karena kita paham yang namanya kursi itu apa, kita paham yang namanya misalnya arsy itu apa, al-istawa itu apa, kita paham, kita terima saja apanya tanpa kita menakwilkannya, atau kita memilihkan makna, atau tanpa kita mengkaifiahkannya atau membagaimanakah Allah melakukan seperti itu. Ya, karena diskusinya bisa panjang nanti kalau kita bicara masalah kursi dengan ars, istawa itu apa gitu. Nanti bisa cakar-cakaran kalau di medsos itu banyak cakar-cakaran masalah itu gitu. Ya, tapi ini adalah ayat mutasyabihat yang kita ada dua mazhab gitu kan. Mazhab yang pertama mazhab takwil ya, yang mazhab kedua adalah mazhab tafwid, dan dua-duanya adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Ya, balik lagi kepada pembahasan. Jadi Allah menentukan tujuh tingkatan. Kenapa ada tujuh langit? Ya karena Allah tentukan ada tujuh gitu. Kenapa Allah tempatkan yang paling tinggi di tempat orang yang paling mulia, malaikat yang paling mulia di tempat yang paling tinggi? Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Hakikatnya adalah keutamaan dan kekhususan serta kejelasan, walaupun kita pahami materi langit itu sebetulnya sama ya. Langit itu kan mungkin sama level-levelnya gitu. Tapi di sinilah bukti kesempurnaan dan kehendak kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memilih gitu kan. Walaupun sebetulnya sama, hakikatnya tidak sama gitu. Makanya ditempatkan yang paling atas untuk yang lebih mulia ya. Sesungguhnya ia menciptakan dan memilih sesuai kehendaknya ya. Kemudian di antara pilihan yang Allah pilihkan adalah misalnya surga gitu kan. Surga itu ada banyak gitu kan. Dan Allah pilihkan surga Firdaus di antara surga-surga yang lain yang paling khusus gitu ya.
dan kekhususan yang ditetapkan kepada surga Firdaus adalah surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi, a'la gitu kan, yang paling tinggi. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kau minta, mintalah surga Firdaus. Ya. Karena apa? Karena dia paling surga yang paling tinggi. Yang di atapnya itu adalah arsnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai atap surga Firdaus. Jadi maksudnya adalah menandakan bahwa ia dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan semua hambanya, gitu kan. Tetapi dekat secara makanah, secara derajat, secara level, gitu kan kalau kita bilang. Jadi kalau misalnya orang-orang VIP itu kan ada yang misalnya kita lihat di pegawai-pegawai negeri ada pejabat eselon 1, eselon 2 gitu kan ada level-level lah. Maksudnya itu level di situnya gitu ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara secara posisi makanah, bukan makan ya, bukan tempat ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Allah memiliki surga Firdaus di antara surga-surga yang lain. Kenapa nggak surga Jannatul Naim ya? Kenapa nggak surga Jannatul Ma'wa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan Firdaus sebagai surga yang paling untuk orang-orang yang sangat Allah cintai semua di antara hamba-hambanya ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menanam gitu kan surga Firdaus itu ya, yang menciptakan dengan tangannya sendiri. Maksudnya bukan dengan tangan fisikal gitu, hati-hati lagi ya. Tapi maksudnya itu adalah bahasa yang yang menggambarkan bahwa begitu perhatian dan seriusnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga Firdaus berbanding surga-surga yang lain gitu. Di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala juga adalah Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat-malaikat terpilih ya, seperti malaikat Jibril, Mikail dan Israfil yang lebih utama dari malaikat lainnya. Dari mana kita tahu? Ini ada satu hadis dari Nabi SAW gitu kan. Ketika itu Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim." Ini doa Rasulullah ketika meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bimbinglah aku gitu, tunjukkanlah aku dari apa-apa yang ukhtilif yang meragukan gitu ya, dari kebenaran gitu. Jadi dari hal-hal yang meragukan daripada kebenaran dengan izin Engkau. Sesungguhnya Engkau yang Maha memberi hidayah, yang memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki kepada jalan yang lurus gitu. Jadi sebelum Rasulullah memanjatkan doa tersebut, Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail dan Tuhannya Israfil. Berarti itu adalah suatu berarti ketika kebiasaan kita ya, ini kebiasaan kalau sebagai saya ajarkan ketika kita berdoa itu jangan langsung to the point berdoa itu. Maksudnya jangan langsung angkat tangan bilang ya Allah ya Tuhanku ampuni dosa-dosaku dosa orang tuaku. Bukan, jangan gitu. Tapi mulailah dengan segala macam pujian ya. Mulailah dengan segala macam pujian. Sebutkan semua nama-nama Allah yang baik-baik. Misalnya kalau hafal Asmaul Husna sebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Aziz, ya Wadud, ya Ghafur, semuanya gitu. Disebutkan. Ini ibaratnya merayu gitu kan. Jadi kita ada usaha sedikit. Jangan to the point gitu. Tapi kita rayu Allah Subhanahu wa taala dengan semua ke nama-nama yang paling cantik dengan menyebutkan semua kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Makanya disebutkan, kenapa disebutkan dimulai dengan Jibril, Mikail, wa Israfil, Tuhannya. Karena menandakan bahwa malaikat ini adalah malaikat yang sangat powerful dan sangat berkuasa. Sehingga Tuhan yang menciptakan mereka tentulah Tuhan yang sangat luar biasa. Karena bisa menciptakan makhluk yang sangat luar biasa. Ya. Malaikat Jibril itu kan dari zaman dahulu adalah malaikat yang mengirimkan wahyu kepada para nabi. Tuhan ya. Nah kalau malaikat Mikail apa? Ayo. Ada yang tahu malaikat Mikail? Yang hujan, Mbak. Dan rezeki. Ya rezeki. Ya. Hujan-hujan masuk rezeki lah. Ikutlah jadi nggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang malaikat Israfil lah. Malaikat apa nih? Nanti Pencabut peniup nyawa. sangkakala. Pencabut Cabut nyawa. Jawa Israel, Pak. Oh, Israfil bukan peniup sangkakala. Israfil, iya berarti yang hari ya, akhir ya. ya Israel itu malaikat Israel Sangkakala. itu enggak, malaikat Israel itu mencabut nyawa. Yang peniup Israfil yang sangkakala. sangkakala yang Israfil hari sangkakala. akhir. Ya, kan ada lagunya tuh. Apa? Ketika Israel datang memanggil tubuh terbujur di pembaringan. Kan? Tahu nggak lagu itu nggak?
Di Malaysia tuh banyak. Enggak, Itu juga. Wah, ini gawat ini ya. Gak apa-apa. Malaikat 10 malaikat kalau misalnya nggak tahu cari di Google YouTube Raihan 10 malaikat. Nah, itu ada nasibnya tuh. Oh, Rakib Atid, Ridwan, Gitu. Sebenarnya lebih banyak lagi nama malaikat itu, tetapi yang famous itu yang 10 itu yang kita punya ininya, dan apa yang disebutkan yang paling utama itu berdasarkan hadis ya 3 ini gitu. Kenapa? Karena malaikat Mikail itu yang memberi rezeki, gitu kan. Jadi kan menurunkan hujan, rezeki gitu semuanya ada malaikat Mikail yang menghantarkan. Jadi makanya sangat mulia tugasnya. Karena kalau makhluk itu tidak ada rezekinya, maka terputuslah hidupnya gitu kan. Jadi karena kita masih punya nafas karena masih ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mau nanya ada jawaban yang ini enggak? Soalnya ini dari anak saya sih sebenarnya karena kan kita sering baca siroh ya, baca siroh nabawiyah gitu. Ini malaikat Rakib Atid kan untuk mencatat gitu ya umat manusia. Saya bilang sama anak-anak apa sama anak yang paling kecil ya. Ini karena kan kebaikan kita dicatat gitu. Terus dia nanya kalau kan manusia banyak. Jadi Rakib Atidnya ada banyak dong. Saya nggak mau ya itu kan kekuasaan Allah. Saya jawabnya itu aja yang gampang gitu. Ya, Kira-kira ada jawaban ya, yang valid nggak, Pak? ya, ya, jadi begini. Ya, jadi sebetulnya kalau jawaban yang mungkin sangat mudah dimengerti adalah Rakib Atid itu. Jadi kalau kita bicara masalah malaikat ini sebetulnya kayak misalnya malaikat Mikail, apakah dia ada banyak gitu kan? Ya, jadi maksudnya dia itu kayak kalau misalnya kita jadi kalau Rakib Atid itu sebetulnya dalam Al-Qur'an disebut sebagai kiraman katibin, ya, pada pencatat yang mulia gitu kan. Jadi sebetulnya adalah Rakib dan Atid itu adalah jenis jenis malaikat lah. Kalau sebagian ulama mengatakan bahwa sebetulnya mereka tuh adalah sekelompok gitu, jenis malaikat gitu. Jadi bukan individu gitu. Kalau Jibril itu mungkin individu satu, Mikael juga mungkin satu, Israfil juga cuma satu. Nih, ini juga mungkin salah satu alasan kenapa disebutkan yang khusus ini gitu, Jibril, Mikael, dan Israfil. Karena yang meniup sangkakala cuma satu, malaikat Israfil, ya kan? Malaikat Israfil ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, tugas job description cuma satu, yaitu meniup sangkakala. Jadi cuma ada satu dia, dan dia berada dalam hadis disebutkan dia tuh diciptakan berdiri di depan sangkakala yang besar itu dan hanya matanya melihat ke atas gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda saat ini ditiup sekarang. Jadi dari mulai berjuta tahun yang lalu sejak diciptakannya makhluk hidup, dia tuh ya gitu aja diem gitu sampai sekarang gitu ya. Jadi sampai ada kode gitu kan. Nah, kalau Rakib Atid itu lebih kepada jadi ada perbedaan pendapat para ulama apakah Rakib Atid itu adalah individu nama gitu. Tetapi sebetulnya itu adalah sebutan saja bagi kiroman katibin, yaitu adalah yang mencatat kebaikan itu disebut sebagai Rakib, yang mencatat bukan sebagai Atid. Dan mereka ini dulunya adalah kiroman katibin, pencatat-catat yang mulia. Jadi malaikat Rakib Atid itu ada banyak sebetulnya ya yang mendampingi kita. Ya, jadi mereka mengikuti kita kemanapun kita kemanapun kita pergi kecuali ketika kita dalam WC, dalam kamar mandi. Ya, makanya kalau kita buka baju atau ganti baju itu kita harus masuk ke dalam tempat yang tertutup supaya kita malu lah ada malaikat yang melihat kita gitu. Kan kita kadang-kadang kalau masuk, bahkan kalau mandi pun kita disarankan untuk enggak betul-betul membuka semua baju, tetapi memakai kain atau apa gitu. Jangan sampai terlihat semua aurat kita karena ada malaikat yang melihat kita mungkin gitu. Itu sebetulnya. Kadang-kadang kita kan mandi kan buka semua gitu kan. Jadi enggak ini kan. Nah, itu sebetulnya juga enggak terlalu baik seperti itu gitu ya. Ini kalau zaman-zaman dahulu kan yang di desa-desa kan ibu-ibu kalau mandi atau apa suka pakai kayak kemben atau apa gitu kan ya, karena itu tadi gitu. Ya, pakai sarung, bawa bapaknya juga sama gitu ya. Jadi enggak semua buka gitu. Tapi sekarang kita pada semua buka gitu kan. Apakah itu boleh apa enggak ya wallahu alam, itu lebih kepada pembahasan fikih gitu. Jelas Mbak ya? Jadi Jibril, Mikail, wa Israfil ya. Nah, jadi itu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan daripada yang lain. Demikian pula pilihan-pilihan yang jatuh pada nabi-nabinya gitu. Di antara seluruh anak Adam alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memilih orang-orang di antara anak-anak Adam, Bani Adam, yaitu nabi-nabinya ya. Mereka semua sebanyak 124.000 orang ya nabi ya. Dan pilihannya pada rasulnya sebanyak 313. Ini berdasarkan hadis riwayat
Abu Zar, dari Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya, jadi Nabi itu sebetulnya berdasarkan hadis yang ada gitu kan 124.000, tapi yang kita kenal cuma 25. Ya, tapi sebetulnya banyak lagi Nabi. Nah, bedanya Nabi dengan Rasul apa? Ayo. Kalau Rasul wajib menyiarkan Hmm. ajarannya. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri gitu ya, Pak. Ya, Kalau nggak salah betul. ya. Betul. Ya, itu definisi yang betul. Ya, jadi kalau Nabi itu untuk mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri gitu kan. Tapi kalau Rasul itu dia harus menyampaikan risalahnya kepada umat ya. Ya, jadi yang kita lagi-lagi Rasul ada 313 gitu kan. Tapi kita tidak tahu siapa saja Rasul-Rasul itu, yang disebutkan hanya yang famous lah di antara 25 itu gitu kan ya. Ya, kemudian ia memilih Rasul dari Ulul Azmi, dari yang 313 itu. Di antaranya ada 5 orang. Ya. Jadi Ulul Azmi ini yang kita ketahui ada 5 orang. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Azab ayat 7 dan surat Asy-Syu'ara ayat 13. Nah, coba ada yang baca surat Al-Azab ayat 7 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kenapa? Ini si pengajian. Terjemahannya? Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, jadi di situ kan disebutkan ada 5. Siapa saja? Dari kamu, Minka, wa minuhin. Dari Minka, dari kamu. Kau siapa? Muhammad gitu. Ambil perjanjian dari Muhammad. Siapa lagi? Wa Nuhin. Nuh, Terus Ibrahim, Ibrahim, Musa, dan dan Isa. Isa. Nah, jadi 5 ini adalah ulul azmi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka al-mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian ikatan yang sangat kuat. Nah, jadi maksudnya misalkan ghalidha itu betul-betul adalah suatu amanah, risalah, authority, tugas kenabian yang sangat berat. Ya. Nah, misalkan ghalidha ini menarik, perkataan misalkan ghalidha ini adalah perkataan yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan. Jadi misalkan ghalidha ini perjanjian ya. Perjanjian yang sangat berat. Jadi mereka diambil sumpahnya untuk menyampaikan risalah itu dengan perjanjian yang sangat berat. Dan perkataan misalkan ghalidha ini juga Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam dalam urusan pernikahan. Jadi ketika kita akad ijab kabul itu kata disebutkan juga sebagai misakon golizon. Jadi memang makanya orang-orang yang menikah itu suka diwanti-wanti kan. Hati-hati loh. Sumpah yang kamu pegang ini sama kayak sumpahnya Nabi Muhammad, yang sama sumpahnya Rasulullah Azazbi ketika mereka menyampaikan risalah. Bahwa mereka harus menyampaikan risalah kepada kaumnya. Jadi maksudnya adalah sebagai sumpah perjanjian, komitmen yang sangat besar konsekuensinya. Ya, bapak-bapak nih yang udah menikah, hati-hati. Ya. Jadi ada 5 gitu kan. Siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini adalah ulul azmi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka 2 orang sebagai kekasih, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari antara Rasul 5 ulul azmi itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Ya, makanya Khalilullah, bahkan sebagai gelarannya itu Khalilullah. Oke. Dan di antara pilihannya juga itu pada anak keturunan Ismail dari seluruh bangsa manusia. Dan pilihannya pada Bani Kinanah dari keturunan Khuzaimah. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memilih ya sebagai pemimpin manusia akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, diambil dari keturunan Nabi Ismail.
Kemudian dari keturunan Nabi Ismail itu diambil dari keturunan Bani Kinanah, dari keturunan Nabi Ismail yang dari Khuzaimah. Kemudian dari Bani Kinanah itu dipilihlah suku Quraisy dari semua keturunan Bani Kinanah. Jadi Quraisy itu bagian dari Bani Kinanah. Dan selanjutnya dari suku Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Kan suku Quraisy banyak ya, ada Bani Adi, ada Bani Bani yang lain banyak lah. Yang dipilih Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim dipilihlah olehnya pemimpin keturunan Adam itu Nabi Muhammad SAW. Antum mufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Ya, kamu tuh yang dipilih ya dari dari 70 ya umat-umat yang lebih baik ya dan lebih mulia di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih ya dari semua umat-umat yang ada dipilihlah. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Nah, jadi masih kepada Allah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua pilihan. Rasulnya, siapa saja yang berhak menjadi kekasihnya, siapa yang dipilih dari kenapa Nabi Muhammad diutus. Ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya, dipilihlah dari keturunan Nabi Ismail, diketurunan dari Bani Kinanah, kemudian dari Bani Kinanah itu dari keturunan Quraisy, dari Bani Hashim dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian ini juga merupakan doa dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata, Tuhanku wa ba'ats fihim apakah hadirkanlah dari mereka nanti, munculkanlah dari mereka ketika Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah kan dengan Nabi bersama Nabi Ismail gitu kan. Munculkanlah nanti dari anak keturunanku yang ada di Mekah ini gitu. Rasulan minhum yatslu alaihim, yang rasul dari mereka yang membacakan ayat-ayat engkau kepada kaum mereka dan mengajarkan Alkitab kepada mereka dan juga mensucikan hati mereka gitu. Ya. Gitu. Jadi makanya juga doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dan dipilihlah Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Nah, jadi itu kalau ambil itu ibarahnya lah gitu. Kenapa? Karena doa Nabi Ibrahim tadi juga ada gitu. Jadi Allah memilih siapa yang ia kehendaki dan mengabulkan siapa pula yang ia kehendaki. Jadi semua itu ada sebab akibatnya ya. Nah, gitu. Dan di antara pilihannya juga adalah dari tempat-tempat dan negeri yang terbaik dan mulia, yaitu tanah Haram yang ia pilihkan bagi nabinya. Nah, tanah Haram di sini maksudnya adalah Mekah Al-Mukarramah. Ya. Banyak. Allah menjadikan tanah Haram sebagai tempat melaksanakan ritual ibadah mereka dan mewajibkan mereka untuk datang, bukan dating nih, salah translation, autocorrect ya. Mewajibkan mereka untuk datang kepadanya yang dekat maupun yang jauh dari segala penjuru tempat. Maksudnya tanah haram Mekah sebagai tempat untuk ibadah haji, mewajibkan orang Islam untuk datang ke tanah haram, baik dia jauh ataupun dia dekat. Ya. Menjadikannya sebagai tanah yang suci, yang aman, yang tidak ditumpahkan padanya darah, tidak boleh dipotong pepohonan daripadanya, tidak boleh diburu hewan buruannya, dan tidak boleh dipungut barang temuan padanya untuk dimiliki, tetapi hanya boleh diumumkan. Nah, jadi kalau yang pergi ke tanah haram nih hati-hati. Tidak boleh menumpahkan darah, saya ngebunuh tidak boleh gitu kan. Tidak boleh motong pepohonan, yang pergi umroh atau haji tidak boleh memburu hewan buruan, tidak boleh memungut barang temuan gitu ya. Kecuali hanya untuk diumumkan saja ya. Dan dia menjadikan berpergian menuju kepadanya sebagai penebus dosa-dosa yang lalu dan penghapus berbagai kesalahan yang telah dilakukan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man atta hadzal bait, siapa yang datang kepada rumah ini, maksudnya Baitullah ya, falam yarfuth walam yansuk raja'a kama waladathu ummuhu. Siapa yang datang ke tanah haram, ke Mekah Al-Mukarramah, dan dia tidak melakukan falam yarfuth, tidak ada perkataan-perkataan yang buruk keluar dari mulutnya, walam yafsuk, dan tidak juga dia melakukan perbuatan fasik atau melakukan perbuatan dosa, roja, maka kembalilah ia seolah-olah dia telah kembali sebagaimana dia dilahirkan dari
dari perut ibunya. Jadi maksudnya adalah orang yang datang pergi ke Mekah untuk beribadah haji ataupun umroh dan menjaga tidak mengeluarkan perkataan yang buruk, keluhan ataupun juga dan juga tidak melakukan perbuatan yang fasik, maka seperti dia kembali kepada fitrahnya sebagaimana bayi yang lahir dari kandungan ibunya. Nah, gitu. Dan surga adalah ganjaran bagi yang datang dengan niat untuk mengunjungi tanah suci, gitu ya. Jadi memang kalau kita niat untuk mendatangi tanah suci dengan niat hati kita berinfak dengan membayar bayaran yang mahal gitu, persiapannya yang besar gitu. Kita niat gitu, maka kalau niat kita tulus, ganjarannya adalah surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW ya, disebutkan kalau Rasulullah SAW tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunubu kama yanfil kiru habatsal hadidi wadzahabi wal fitah. Jadi maka ikutilah kata Nabi SAW, sambunglah di antara haji dengan umrah itu berturut-turut. Jadi habis pergi haji, kalau kita sudah haji maka kita teruskan dengan umrah gitu. Ya maksudnya kita supaya amalan itu berterusan gitu. Maksudnya bukan harus continue pada saat itu juga maksudnya, tapi maksudnya ya kita ikutilah kalau kita ada haji, kita buat umroh juga gitu. Kalau kita punya keluangan. Karena sesungguhnya di antara keduanya adalah dua manfaat ya. Ya. Dua manfaat. Jadi di antara itu ketika kita melakukan itu maka kita seolah-olah dosa-dosa yang kita berbuat itu hilang gitu, sebagaimana hilangnya karat dari besi atau kotoran dari karat atau kotoran dari besi atau dari perak dan emas gitu kan. Dan tidak ada dan tidaklah ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari riwayat lain juga disebutkan ada al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Di antara dua umrah itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita buat umroh, habis itu kita buat umroh lagi, maka umroh yang kedua ini menjadi penghapus di antara dosa di antara periode kita melakukan umroh itu. Makanya sering-seringlah melakukan umroh. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan bagi haji mabrur tidak ada lain balasan kecuali baginya adalah surga. Ya. Nah, ini semoga jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang niat mendatangi tanah suci dengan ikhlas, ya. Jadi itu sebagai bentuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tanah haram gitu. Kalaulah negeri itu bukan negeri yang paling baik dan bukan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula negeri pilihannya, tentulah tidak akan ia menjadikannya sebagai tempat pelaksanaan ibadah bagi hamba-Nya. Ya, tentunya karena Allah cinta dengan negeri Makkah Al-Mukarramah, ya maka ia jadikan ia sebagai tempat yang dimana center of activity, center of worship ya bagi hamba-hambanya. Nggak ada satu tempat di muka bumi ini yang wajib dikunjungi orang yang mampu serta melakukan tawaf di Baitullah selain kota ini, itu kota Mekah Al-Mukarramah. Nggak ada juga tempat di muka bumi yang disyariatkan mencium atau melakukan isti'lam, mengusap dengan telapak tangan, serta dihapuskan segala kesalahan usapan lainnya selain pada Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ya. Sholat di Masjidil Haram itu senilainya seperti 100.000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Di antara kekhususannya ialah menjadi kiblat bagi seluruh penghuni bumi. Ya. Jadi ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tanah haram. Jadi kita yang punya kelebihan rezeki, yang punya kelapangan waktu, jomlah kita sering-sering umroh gitu kan, ya. Habiskan umroh gitu kan. Semoga menjadi penghapus dosa di antara dua umroh kita gitu ya. Syukur-syukur bisa meninggal di sana gitu kan. Ya, tapi niatnya jangan meninggal ya, karena ada orang suka salah gitu niatnya, saya mau meninggal di sana maka saya mau pergi ini. Maksudnya kita meninggal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau orang baik meninggal juga akan dalam kondisi yang baik. Tapi maksudnya kita adalah niatnya untuk kerinduan kita kepada tanah haram, melihat Ka'bah gitu kan, mengunjungi makam Nabi SAW di Madinah gitu, sebagai bentuk motivasi kita untuk selalu datang gitu, berusaha sebisa mungkin dan menjaga kualitas amalan kita ketika kita berada di sana. Susah loh itu ya. Dan saya merasakan sekali falam yarfus gitu kan, walam yafsuk itu susah sekali gitu. Terutama yang yarfus itu. Ya, susah sekali itu. Karena apa? Nggak mengeluh itu di sana sangat luar biasa susahnya ya. Karena kondisi yang mungkin sangat jauh dari ideal gitu, tapi ya itulah gitu kan. Kalau kita emang niat lillahi ta'ala ya udah
jalankan saja gitu. Nah, seputar tanah haram lagi. Nah, seperti janji kita saya mau membahas tanah haram banyak. Di antara kekhususan tanah haram apa lagi sih gitu? Diharamkan menghadap dan membelakanginya ketika buang hajat. Nah, ini juga menarik. Makanya kalau kita tengok WC-WC di Indonesia itu pasti tidak menghadap kiblat ya. Dia menghadap ke utara atau ke timur gitu. Kalau di sini ini lain karena karena di sini tidak ada patokannya, jadi WC itu kayaknya posisinya random ya. Tapi kalau kita di Indonesia, saya perhatikan WC itu tidak tidak menghadap kiblat ya atau membelakanginya. Nah, penting karena memang tidak diperbolehkan kita untuk membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat ya. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah kalau dipakein ini apa namanya bangunan apakah pengaruh gitu kan. Ada yang mengatakan kalau sudah ditutup bangunan nggak apa-apa gitu kan. Ada juga yang mengatakan tetap tidak boleh gitu. Walau alami soop gitu kan. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Kalau memang nggak bisa, kalau kita apa namanya konsisten ya kita pakai pendapat yang yang membolehkan dengan adanya pembatas gitu kan. Tapi kalau kita in open space misalnya gitu kan ya, itu tidak boleh, itu mutlak tidak boleh. Tapi kalau kita dalam kondisi tertutup, itu mungkin ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Kemudian Masjid Tanah Haram ini maksudnya Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi, yaitu di Tanah Haram, yaitu di Mekah. Sebagaimana yang tercantum dalam dua kitab sahih ya dari Abi Dzar, saat Rasulullah SAW an awali masjidin wudi'a fil ard faqala al masjidil haram. Masjid apakah Nabi SAW yang pertama kali ditegakkan di muka bumi ini? Maka Nabi SAW mengatakan Masjidil Haram. Kemudian dia berkata lagi Abi Dzar, qultu summa ayyi. Setelah itu apalagi? Qala al masjidil aqsa. Kemudian qultu kam bainahuma. Abi Dzar bertanya lagi kepada Nabi SAW, berapa jarak antara keduanya? Nabi SAW berkata, qala arba'una aman. Jadi dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi SAW, jarak di antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini adalah 40 tahun. Ada pertanyaan di sini. Saya mau ngecas nih ada yang punya knowledge sejarah nggak nih? Bingung nggak nih? Oh, Masjidil Haram pertama kali dibangun ternyata ya. Gitu. Nggak ada. Kalian saya nanya nih. Ya, jadi Masjidil Haram yang bangun siapa? Kalian tahu nggak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ada lagi yang keberatan? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian kalau Masjidil Aqsa yang bangun siapa? Nah, ini lagi ramai Palestina nih kan. Ayo. Yang suka teriak-teriak Al-Aqsa nih. Tahu nggak sejarah pembangunannya? Nggak tahu. Oke, jadi sebagian kalangan mengatakan bahwa Masjidil Aqsa ini dibangun oleh Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman. Tapi ini adalah kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pandangan yang salah gitu. Berdasarkan hadis ini jaraknya 40 tahun. Jadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu sangat jauh jaraknya, lebih dari 40 tahun. Nah, jadi sebetulnya adalah Nabi Sulaiman itu bukan membangun Masjidil Aqsa tapi merenovasi Masjidil Aqsa. Itu pendapat kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Adapun yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Yakub bin Ishak yang jadi Nabi Yakub. Nah, jadi Nabi Yakub ini adalah cucu dari Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya betul. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Ini kayaknya. Jadi jaraknya masih masuk 40 tahun di situ, ya, gitu. Nah, ini. Walaupun tapi ada berbeda pendapat juga. Sebagian orang mengatakan bahwa sebetulnya Masjidil Haram ini Masjidil Haram sudah dibangun sejak Nabi Adam sebetulnya, ya. Tetapi belum dalam bentuk masjid. Jadi masih dalam bentuk dalam bentuk bulatan itu gitu. Bakkah kita sebutnya. Bibakkatil mubarakah. Kalau disebutkan dalam surat Al Imran kan Bakkah, bukan Makkah gitu. Bakkah itu adalah tapaknya itu. Jadi sebetulnya kalau kita nih
beribadah gitu, kita menghadap kiblat. Kalau ketika kita tawaf ini kita bukan tawaf ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan bangunan kota itu. Ya, jadi kadang-kadang kita ingat bahwa Ka'bah itu adalah bangunan kotak, bukan. Ka'bah itu adalah tapak itulah. Tapak. Jadi Ka'bah itu bangunan kotak itu ditambah dengan Hijr Ismail, itu Ka'bah sebetulnya semuanya. Jadi yang kita puterin itu adalah tapaknya itu. Ya, patternnya itu yang kita puterin gitu. Ya, jadi itu sedangkan bangunan fisikalnya itu adalah penanda saja gitu. Tapi yang kita tawaf itu adalah kepada putaran itu. Makanya kalau kita tawaf masuk kepada Hijr Ismail tidak sah tawafnya kan. Jadi harus keluar dari situ. Ya. Nah, jadi dulu itu sudah diletakkan apa oleh Nabi, beberapa pendapat Israeliat sudah ada ketika zaman Nabi Adam gitu kan, diletak ini fondasinya gitu, tapi belum jadi bangunan sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah yang Nabi Ibrahim membangun ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surat Al-Baqarah itu ketika Nabi Ibrahim membangun bersama Nabi Ismail ya Ka'bah itu. Itulah yang baru yang dihitung sebagai masjid betul-betul. Oke. Jelas ya? Oke, nambah ilmu alhamdulillah gitu. Dan juga khususnya berikutnya adalah tanah haram ini adalah merupakan Ummul Qura ya. Ummul Qura ini adalah ibu semua kampung gitu. Semua kampung yang di dunia ini cabang dari Mekah Al-Mukarramah gitu ya. Ketika memasuki tanah haram ini kita harus dalam keadaan berihram ya, kecuali yang memiliki keperluan berulang-ulang. Jadi sebetulnya kaidahnya adalah kalau kita dari luar masuk ke dalam Mekah Mukarramah ini sebetulnya wajib berihram ya. Dan masalah ini ada 3 pendapat ya. Ada yang pendapat yang pertama penetapan, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Dan ada juga yang pendapat ketiga adalah pembedaan antara orang yang berada dalam wilayah mikot dan di luar mikot. Bagi yang berada di luar mikot tidak boleh melampauinya kecuali dengan berihram. Sedangkan yang berada dalam mikot satu sama dengan penduduk lokal. Ini pendapat Abu Hanifah. Nah, nanti kita masuk kepada pembahasan ini ketika membahas mengenai masalah haji dalam kitab ini. Untuk sekarang saya katakan bahwa ada perbedaan pendapat. Ya, jadi hakikatnya adalah karena keistimewaannya maka orang yang memasuki ke daerah tanah haram ini harus memakai pakaian ihram sebetulnya. Walaupun akhirnya ada perbedaan pendapat gitu. Terutama kalau orang yang ada keperluan, misalnya cuma mau ngedrop barang saya ke situ misalnya, cuma mau nganterin makanan gitu kan, mau keluar lagi. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kemudian juga menjatuhkan hukuman atas orang yang berniat melakukan berbagai kejahatan padanya sekalipun ia belum melakukannya. Nah, ini dalam surat Al-Hajj ayat 25 ini ada juga sebutannya. Silakan Pak, saya mau baca. Atau Bu, siapa? Bentar, saya coba cari Al-Hajj itu surat ke 22 Pak. 22. 25 apa 22? Suratnya nomor 22 ayatnya 25. Ya. Oh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram wal masjidil haram alladzi ja'alnahu linnas sawa'un 'alikum akifu fihi wal bad wa man yurid fihi biilhadim bizulmin nuzikhu min adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun pengunjung, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Wa man yurid fihi bilhadim bizulmin nuzikhu min adzabin alim. Jadi siapa yang baru berniat saja. Jadi orang yang baru berniat saja belum melakukan saja. Kalau sudah ada niatan betul-betul impian untuk melakukan kejahatan maka dia harus dihukum juga gitu. Padahal sebetulnya kalau amalan buruk itu tidak dihisap kecuali sudah dilakukan, betul nggak ya? Nah, tetapi
khusus untuk kalau orang yang berniat jahat di Masjidil Haram untuk kepada tanah haram, maka dia akan harus dihukum walaupun baru niat saja. Nah, itu bentuk keistimewaan, ya. Karena kan kalau kita melakukan kebaikan baru ada niat sudah ada pahala kan. Niat mau kebaikan belum melakukan amalnya sudah ada niatnya. Kalau kita beramal dapat pahala lagi double gitu. Kalau kita mau melakukan amal keburukan, misalnya kita mau tiba-tiba saya mau misalnya mau nyuri gitu. Wah, ini contoh yang buruk lah, tapi nggak apa saya mau nyuri misalnya. Atau misalnya saya mau ngebut lah gitu, ya di atas kecepatan yang normal gitu. Itu baru niat, itu belum ada hukuman gitu kan. Tapi ketika sudah melakukan amal buruknya itu barulah dihitung sebagai dosa gitu. Nah, tapi kecuali kalau orang itu berniat jahat itu kepada eh, tanah haram, nah, itu baru niat aja sudah ada dosa. Nah, hati-hati jadi. Dosa atas kejahatan yang dilakukan di tanah haram itu dilipat gandakan, ya. Yang dilipat gandakan ini bukan volumenya tapi nilai kejahatannya, ya, gitu. Jadi karena tidak sama orang yang durhaka kepada raja di dalam istana dengan orang yang durhaka dengan raja di luar istana. Gitu. Maksudnya kan itu betul-betul melakukan satu kezaliman atau keburukan di mana penghinaan terhadap si raja tersebut gitu kan. Jadi sebagaimana juga ketika kita melakukan kejahatan di rumah Allah yang paling mulia yaitu di tanah haram, maka juga pasti level kejahatannya ditingkatkan dosanya gitu berbanding kalau kita melakukan itu di luar tanah haram gitu. Nah, jadi ada pendapat-pendapat yang salah, yang opini yang keliru yang mengatakan bahwa tempat berdirinya rumah yang suci itu tanah haram sama dengan tempat lainnya. Atau ada yang mengatakan zat Hajar Aswad sama dengan batu lainnya. Atau yang mengatakan pribadi Rasulullah sama dengan pribadi lainnya. Ini perkataan-perkataan seperti ini termasuk kejahatan yang dilakukan oleh para ahli kalam terhadap syariat. Ahli kalamnya adalah ahli filsafat. Ya. Jadi maksudnya adalah mereka berpendapat bahwa ketika dipilihkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala saja yang memilih. Faktor eksternal atau faktor ini saja, tidak ada faktor-faktor lain, keutamaan yang lain. Padahal yang kita pahami dari yang tadi bahwa Allah memilih itu karena kebijaksanaannya, keilmuannya, dan pengetahuannya. Sehingga yang dipilihkan itu layak mendapatkannya. Ya. Nah, jadi nggak sembarangan gitu kan. Ada sebabnya gitu. Nah, kalau mereka ini mengatakan bahwa ini nggak ada sebab apa-apa, sama aja sebetulnya. Cuman karena Allahnya mau saja gitu. Nah, jadi kadang-kadang agak repotnya memahami akidah itu seperti itu. Kenapa? Karena kita harus hati-hati gitu. Kalau kita seolah-olah seperti sama, betul memang Allah menghendaki apa yang kehendaki, tetapi kita harus yakin bahwa semuanya itu adalah didasari adalah ilmu, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kelayakan. Gitu. Nah, ini perlu ada embel-embelnya. Karena kalau enggak kita cuma bilang bahwa Allah memilih saja apa yang kehendaki dan tidak ada sebab kenapa itu dipilih, maka itu hakikatnya adalah kita sama saja dengan ahli kalam atau ahli filsafat gitu yang mengatakan bahwa nggak ada istimewanya Nabi SAW. Itu cuma Allah pilih aja gitu, kebetulan gitu. Nah, ini jadinya kesesatan yang nyata sebetulnya. Hati-hati. Seolah nampak sama dalilnya, tapi kalau memahami dalilnya dengan cara yang berbeda, maka jadilah sesat. Bisa jadi. Nah, jadi jangan main-main dengan ahli kalam ya atau filsafat. Ilmu-ilmu filsafat saya sarankan gitu ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan sesuatu, tidak mengutamakannya dan tidak menguatkannya kecuali karena adanya suatu makna yang menuntut pengkhususan dan pengutamaan tersebut. Jadi maksudnya semua itu ada alasannya walaupun kita belum tahu. Gitu. Paham? Ini hati-hati, saya juga tidak mau terlalu masuk kepada pembicaraan masalah akidah yang terlalu dalam, tapi ini yang penting ayat terakhir itu. Ya. Tidak dikhususkan sesuatu dan tidak diutamakan sesuatu dan tidak dikuatkan sesuatu kecuali karena suatu makna yang menuntut pengkhususan dan pengutamaan tersebut. Oke? Kok nggak maju ini? Dan yang terakhir adalah keutamaan sebagian waktu. Ya. Tadi kita bicara tanah haram nih, slide terakhir untuk sesi kali ini. Kan? Maka sekarang adalah Allah juga memberikan keutamaan sebagian waktu dari sebagian yang lainnya. Jadi Allah mengkhususkan sebagian hari ke atas sebagian lainnya. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari raya kurban. Dan itu adalah haji akbar. Ya. Sebagaimana termaktub dalam As-Sunan Ahmad dan Abu Dawud. Ya, afdolul ayam indallahi yaumun nahar thumma yaumul qarri. Afdolul ayam, sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hari memotong. An-nahr itu hari kurban. Cuma yaumul qarri dan kemudian hari berikutnya, hari tasyrik di mana kita masih boleh memotong. Ya.
Jadi hari yang paling afdol itu adalah hari kurban. Ada yang mengatakan bahwa hari Arafah adalah lebih utama, dan pendapat ini juga dikenal di kalangan para ulama Syafi'i, ya. Sebabnya karena ia adalah haji akbar dan amalan puasa pada hari Arafah dapat menghapus kesalahan selama 2 tahun. Jadi kalau kita berpuasa pada hari Arafah itu kapan? Ada yang tahu? Sudah pergi haji? Yang belum juga nggak apa-apa. Tahu hari Arafah? Ada 10 Zulhijjah kan? Ada hari Arafah hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Ya, jadi ketika itu hari wukuf, ya. Jadi ketika orang itu wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, yang tidak wukuf kita harus puasa. Enggak puasa ya, sunnah. Dianjurkan sunnah puasa. Puasa hari Arafah 1 hari sebelum Idul Fitri, Idul Adha itu, maaf, itu menghapuskan dosa selama 2 tahun. Ya. Jadi yang lagi haji nggak disunahkan puasa karena kan panas dan lebih utama tidak berpuasa. Jadi ketika lagi haji. Tapi ketika tidak berhaji maka dia berpuasa di tanggal 9. Ya. Dan ini makanya karena keutamaan puasa pada tanggal ini, tanggal 9 Zulhijjah ini, makanya sebagian ulama para Syafi'iyah, orang Syafi'iyah mengatakan bahwa ini sebetulnya yang haji akbar gitu. Ya, bukan hari kurban itu gitu. Nah, jadi maksudnya, jadi ada yang kita simpulkan adalah ada perbedaan pendapat di antara mazhab. Ya. Nah, pendapat yang betul menurut penulis kitab, sekali lagi bukan menurut saya, jadi menurut penulis kitab yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beliau ini ada bermazhab Hambali ya, dari awal kita bilang itu. Jadi menurut pendapat beliau adalah pendapat yang pertama, karena maksudnya menuju bahwa hari haji akbar itu kepada hari raya kurban, bukan kepada hari Arafah. Karena hadis yang menerangkan ini tidak berkontradiksi dengan sesuatu yang berlawanan. Selain itu terdapat riwayat otentik dari As-Sahihain bahwa Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu telah mempermaklumkan hal tersebut juga. Jadi maksudnya ada riwayat lain yang memang mereferensikan bahwa Hajjil Akbar itu adalah hari pemotongan hewan kurban, bukan hari Arafah. Berdasarkan hadis dari dua kitab Sahih yang dari sahabat Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu. Gitu. Ya, itu pendapat Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maksudnya saya sampaikan dua-duanya di sini karena ada dua ikhtilafiyah gitu ya. Demikian pula keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, jadi maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah juga sangat utama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, berkata Nabi SAW, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-asharah." Tidak ada, kata Nabi SAW, dari amal-amal dari hari-hari yang dimana kita beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal pada hari-hari yang 10 ini. Gitu. Kemudian berkata ya sahabat Ibnu Abbas, ya, qalu wala kemudian mereka berkata, sahabat yang lain gitu, masih bukan Ibnu Abbas, walal jihadu fisabilillah, bahkan kalau berjihad fisabilillah juga masih kalah amal secara pahala ya Nabi SAW dibanding beramal di 10 hari bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, qala walal jihadu fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal di 10 hari bulan Zulhijjah ini, illa, kecuali kata Nabi SAW, rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali kalau seorang itu pergi berjihad fisabilillah, keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dari jihadnya itu dengan sesuatu hal pun, maksudnya tidak kembali dengan hartanya, tidak kembali dengan jiwanya, maksudnya sudah mati gitulah, syahid di medan juang. Jadi maksudnya yang bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah orang pergi jihad fisabilillah dan syahid di medan jihad. Itu sebetulnya. Ya. Di antara hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari. Di antara hal tersebut juga keutamaan bulan Ramadan, yaitu atas bulan-bulan yang lainnya, dan keutamaan malam Al-Qadar di atas 1000 bulan. Jadi Allah juga memilih keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya, dan keutamaan malam Lailatul Qadar atas 1000 bulan. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih utama? 10 hari bulan Zulhijjah atau 10 hari di akhir Ramadan? Dan mana yang lebih utama, malam Lailatul Qadar
atau malam Isra Miraj? Ya, jawabannya nanti kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, inilah siapa tahu nanti ada yang mau cari di rumah sendiri mana lebih utama gitu. Jadi kan ada pertanyaan susulan ini, pembahasan susulan. Kalau misalnya ada yang sudah ini, saya akan jelaskan gitu. Kalau nggak sudah ada yang dapat jawabannya, ya nanti mungkin bisa share kepada teman-teman yang lain. Ya. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa mu'minin astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya stop share aja. Apa masalah ini yang masjid-masjid ini kan yang keutamaannya berarti di zaman Rasulullah cuman 2 masjid yang dibangun itu yang pertama kali itu Masjid Kuba, terus Masjid Ya. Madinah. Jadi Iya. di antara keutamaan itu tetap Masjidil Haram yang paling Betul. ini kan ya Pak? Betul. Oke. Iya. Tetap Masjidil Haram yang paling utama. Gitu. Ya. Dan ini juga sebetulnya ada perbedaan pendapat juga. Apakah Masjidil Haram ini di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram maksudnya the Masjidil Haram ya, yang kita kenal sebagai Masjidil Haram yang tempat ada di mana Ka'bah terletak, ataukah semua masjid yang ada di tanah haram itu hakikatnya adalah hitungan pahalanya sama? Gitu. Iya, saya nanya nih. Nggak tahu. Kalau yang pernah saya dengar Belum sepertinya semua yang di tanah haram, Pak ya. Itu ya maksudnya perbedaan pendapat. Jadi sekali lagi ini ada khilaf pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hanya Masjidil Haram, Masjidil Haram, tapi ada juga sahabat yang mengatakan ketika ditanya apakah dia hanya Masjidil Haram saja yang itu ataukah semua tempat di tanah haram ini kalau kita sholat pahalanya sama, maka sahabat mengatakan yang kedua tadi gitu, bahwa dimanapun kamu sholat selama di tanah haram batas-batasnya maka nilainya sama seperti di Masjidil Haram. Jadi makanya para jemaah haji ini kadang-kadang dengan berbekal dalil yang itu tidak disarankan juga hadir setiap waktu di Masjidil Haram. Kenapa? Karena jadi sesak nanti. Ini kan maksudnya kamu sholat di masjid di mana saja di Mekah itu sudah dapat pahala yang sama gitu, seperti itu. Tapi tentunya banyak jamaah yang lebih pengen afdol gitu memegang pendapat pertama hanya di Masjidil Haram saja. Ya kan itu pendapat yang memang pasti gitu kan. Tapi kalau jadi ada juga pendapat beda berdasarkan dalil yang lain. Ya ini sebagai khilafiyah ya, jadi khilafiyah. Mau ikut yang mana ya ikut kepada kita lah masing-masing, karena kalau khilafiyah ya khilafiyah gitu, tidak bisa ditentukan mana yang betul yang salah ya. Dua-duanya punya dalil. Oke, jadi cuman saya ikut yang mana? Ya saya ikut pendapat yang kedua sebetulnya. Tapi ini saya gitu kan. Tapi tentunya walaupun saya ikut pendapat yang kedua bahwa semua tempat di Masjidil Haram di daerah Tanah Haram ini adalah dihitung sebagai masjid, bahkan sholat di hotel pun juga dihitung sebagai masjid gitu. Mungkin ekstrimnya gitu kan ya. Tetapi apa namanya? Kalau kita bisa datang ke Masjidil Haram tentunya lebih afdol dari sisi keutamaan. Gitu. Karena ada usaha di situ, betul nggak? Ada usaha dari sisi kita harus jalan, harus ngambil bus gitu kan, harus jalan masuk ke dalam yang cukup jauh gitu kan, ngantri gitu. Semua kesusahan kita, semua kepayahan kita itu sebetulnya adalah penggugur dosa kita. Jadi tentunya lebih kalau kita mampu dan kuat lebih afdol datang langsung. Tapi kalau dirasa tidak sehat badan, maka sholat di masjid depan dekat hotel juga insya Allah pahalanya sama gitu ya, begitu. Karena kadang-kadang ada tuh yang nggak mau yang mau ngotot gitu kan. Kenapa? Karena haji cuma sekali seumur hidup, dia mau datang setiap saat ke Masjidil Haram gitu, jadi menyusahkan juga karena susah sekali ya, apalagi musim haji itu, aduh ya Allah, kalau kita datang itu setengah jam itu kadang sudah nggak dapat tempat sebelum azan ya, jadi kadang nggak dapat tempat. Kalau yang mau sholat isya sudah pasti harus sudah ada di sana sebelum maghrib. Karena habis maghrib orang nggak pergi lagi. Masuknya aja 40 menit sampai 1 jam, keluarnya juga 40 sampai 1 jam. Kalau orang udah tua capek, ini pasti kecapean sekali, apalagi kalau suhunya panas. Jadi kadang-kadang orang tuh kan nggak mau kehilangan faidah gitu, keafdolan, keutamaan, dan memaksakan diri. Akhirnya menzolimi diri sendiri. Jangan seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan.
Itu yang tadi Bapak bilang masalah ini apa namanya taklid dalam mencangkup peribadatan. Kalau yang gimana mungkin dalam arti sholat misalnya kita mesti taklid sudah ada aturan-aturannya. Kalau misalnya Isya mesti 4 rakaat. Tapi untuk teknisnya berarti beda-beda nggak apa-apa ya Pak ya? Maksudnya yang ada yang baca auzubillah, ada yang baca bismillah atau itu bukan masalah kepada taklidnya ya cakupannya. Bukan. Jadi itu lebih kepada permasalahan yang kita samakan. Ada permasalahan dalam suatu permasalahan usul dan permasalahan furu. Usulnya adalah yang misalnya rukun sholat. Yang 14 rukun sholat itu adalah seperti takbiratul ihram gitu kan. Niat takbiratul ihram itu adalah sesuatu yang semua sama gitu kan. Jadi semua itu yang usul itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka batal sholatnya gitu. Nah ada yang perkara furu. Furu ini karena perkara cabang, variasi lah kalau kita bilang varian. Kenapa? Karena hadis dan dalil yang menjelaskan perkara tersebut berbeda-beda. Ya misalnya tadi ada bilang ada yang baca auzubillah dulu keras gitu. Kadang ada yang nggak pakai auzubillah juga. Ada yang baca qul huwallahu dulu, qul a'udzu falaq, habis itu qul a'udzu birabbil nas, baru mulai Allahu akbar. Kan udah baca dulu dia sebelumnya karena supaya was-was tuh hilang gitu. Ada seperti itu juga. Ada yang niatnya dilafazkan, ada yang niatnya di dalam hati gitu kan. Ya enggak? Ada yang tangannya begini, tangannya begini, tangannya gimana gitu kan. Posnya di dada, di tengah-tengah sini atau dari bawah perut gitu kan. Itu sifatnya semuanya adalah fur'iyah ya. Jadi permasalahan yang sifatnya cabang. Ya, karena dia dalilnya berbeda-beda. Jadi tidak termasuk yang ini. Kalau yang perkara-perkara yang furu'iyah tadi karena ada khilafiyah, perbedaan pendapat, maka kita harus lapang dada menerima kalau ada orang. Asalkan rukunnya nggak ada yang dilanggar gitu kan. Tahu rukun sholat kan ya? Nah, 14 itulah. Kadang-kadang saya juga bingung gitu ada orang gitu kan buat buku gitu 150 kesalahan dalam sholat. Tapi bingung saya rukun cuma 14 gitu. 150 dari mana gitu kan? Ya paling 14 itulah kesalahan itu kalau nggak rukunnya itu nggak dibuat ya nggak batal soalnya gitu kan. Tapi yang 140 dari mana gitu. Karena yang biasanya yang dibahasnya permasalahan-permasalahan yang furu yang cabang gitu. Ya, jadi kayak misalnya tahiyat gitu, apakah jarinya nunjuk ataukah goyang-goyang ataukah gimana gitu kan. Atau ada arah goyangannya gimana gitu. Kita lebih sibuk masalah itu dibanding masalah khusyuk gitu kan. Padahal gitu kan saatnya berdoa gitu. Malah sibuk ngeliatin sebelah ini bener nggak sih sholatnya gitu. Nah itu. Jadi malah mengalihkan. Jadi kita fokus kepada yang rukun sholat itu apa gitu. Pahami dengan betul, masalah yang betul. Adapun sifat lain yang sifatnya furu'iyah itu nggak ada masalah insya Allah. Yang penting sholat itu harus khusyuk gitu. Itu benar pendapat saya. Ya. Boleh. Ya. Gitu. Silakan lagi. Ini ada chat apa nih? Oh ada chat tadi. Ayo kalau nggak ada saya nanya nih nanti. Nah, ada yang tahu? Kalau nggak tahu nih saya tanyalah gitu. Ayo apa bedanya haji dengan umroh? Kalau haji ditentukan waktunya, kalau umroh bisa sewaktu-waktu. Ya itu satu. Tapi nggak cukup Pak, ada lagi. Ayo, siapa yang mau umroh nih? Yang mau umroh kan ada katanya ada umroh MSD nih. Siapa yang mau udah siap-siap mau umroh? Ayo, dicek dulu nih pengetahuan umrohnya. Nggak ada? Haji ada wukuf di Arafah. Ah betul. Umroh Haji nggak ada ada. wukuf. Nah, haji ada wukuf di Arafah. Umroh nggak ada. Jadi haji itu lebih panjang cakupannya. Ya. Kalau umroh itu cuma 2 kan? Ya, tawaf dengan 3 sebetulnya. Tawaf ya ada 4 lah. Ihram pakai baju ihram semua. Kalau yang ihram nggak dihitung lah ya. Jadi ya, dia cuma tawaf kemudian dengan sa'i saja dan tahallul saja. Sedangkan kalau misalnya apa namanya haji dia ada yang tadi itu, kemudian dia ada tawaf lagi, ada wukuf, ada tawaf lagi dan ada melempar jumroh dan ada mabit di Musdalifah dan ada juga mabit di Mina. Ya,
Jadi kemudian ada tahalul juga. Jadi lebih panjang berbanding daripada umroh dan lebih padat. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau pergi haji atau umroh, apakah wajib untuk pergi ke kota Madinah? Nah, pertanyaan kedua nih dari saya. Ayo. No comment? Itu maksudnya dua-duanya, Pak. Hah? Umroh sama haji. Harus Ya. ke Madinah. Harus nggak? Ya. Disunahkan kayaknya kali, Pak. Sunahkan. Ya. Jadi berpegangnya pada satu aja sebetulnya, rukunnya gitu kan. Apakah ada rukun pergi ke Madinah? Tidak ada. Ya, jadi walaupun Madinah tanah haram juga, tapi tidak ada rukun pergi ke sana gitu kan, sehingga jadi kalau dikatakan sunnah ya memang mengambil manfaat karena kita mau sholat juga mengambil manfaat sholat apa namanya 40 gitu kan ya di Masjid Nabawi dan juga mengunjungi makam Nabi SAW. Jadi mengambil keutamaan. Jadi kalau kita tidak sempat datang ke Madinah sebetulnya tidak masalah. Jadi maksudnya haji dan umrah kita tetap akan sah insya Allah. Cuma jadi kurang lengkap lah karena kita sudah di Mekah dan sudah di Arab Saudi, tentunya kita mau juga mengunjungi makam Nabi SAW dan sholat di masjid Nabi SAW juga, ya gitu. Jadi lebih kepada keutamaan sebetulnya. Kalau dikatakan sunnah juga tidak sebetulnya. Kenapa? Karena ya sunnah itu kan harus ada amalan perbuatannya Rasulullah SAW kan, ya. Jadi tapi memang suatu ke sunnah yang artinya bukan rangkaian ibadah haji, tapi sunnah untuk mengunjungi Nabi SAW, mengambil faedah sudah ada di sana gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak ada rukun yang ada di Madinah. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak saya nanya lagi nih. Ini nggak berarti Ustadznya nih nanyanya. Tadi kan malaikat ada 10 ya yang kita ketahui, yang kita kenal. Ada juga satu malaikat lagi tapi yang disebutkan dalam Al-Quran tapi tidak ada dalam 10 itu. Ada yang tahu nggak malaikat apa? Ayo. Harut marut. Ya itu boleh lah gitu. Tapi bukan itu yang saya marut sekarang. Yang Harut dan Marut itu ada perbedaan pendapat. Ya apakah dia sebetulnya adalah malaikat atau dia seperti apa, ada orang yang bilang seperti Lucifer gitu, malaikat yang berubah jadi setan gitu. Tapi itu ada riwayat Israeliat yang membahas berbeda. Tapi yang saya maksud di sini adalah malaikat Zabaniyah. Tahu Zabaniyah di mana disebutkan? Surat Al-Alaq ya. Jadi malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat yang tugasnya menyiksa orang-orang berdosa dalam neraka. Ya. Jadi malaikatnya namanya bernama Zabaniyah. Oke, nanti dicek ya. Kenapa nggak disebutkan yang namanya 10 tadi? Ya itu wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa nggak masuk? Tapi sebetulnya yang kita kenal ya ada lebih dari 10 itu. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak masuk dalam 10 itu adalah Zabaniyah dalam surat Al-Alaq kalau tidak salah. Sana ada Zabaniyah ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Ini kok kayaknya pada quiet. Itu masalah malaikat itu, Pak. Kalau yang apa Jibril, malaikat Jibril salah satunya yang pernah menampakkan Jibril secara asli cuman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Benar jadi nggak, Pak? kalau ya itu ada beberapa ya kita yang sampai kepada kita gitu kan, yang melihat Jibril dalam bentuk aslinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi kita tidak tahu apakah apakah ada nabi-nabi lain yang juga sudah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya gitu. Jadi kalau Nabi SAW kan dalam surat apa namanya, dalam surat An-Najm gitu kan disebutkan ya. Tapi ya yang sampai kepada kita adalah Nabi SAW melihat langsung ketika ada di langit ketujuh ya.
Katanya Jibril itu sangat luas, ya ininya sayapnya aja sampai tutup lah gitu. Langit dan bumi gitu kan, sangat sangat besar gitu kan. Jadi kalau Jibril yang menampakkan diri kepada Nabi SAW dalam bentuk fisikal itu dalam bentuk manusia biasanya menyampaikan wahyu gitu kan. Ya. Jadi wahyu itu datang ke Nabi SAW itu berbagai macam. Ada yang uh, dalam bentuk malaikat menyerupai bentuk manusia, dalam bentuk misalnya bisikan dalam hati atau bentuk seperti lonceng. Yang jadi kayak bunyi lonceng dari kepala Rasulullah SAW gitu. Nah, itu ada beberapa datangnya wahyu dari malaikat kepada Nabi SAW. Tapi memang kalau yang Mbak Fira bilang tadi, yaitu yang sampai kepada kita adalah Jibril menampakkan diri kepada Nabi SAW dalam bentuk aslinya. Ya, oke. Ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada nanti kalau ada masih bisa sampaikan kepada saya. Ya, jadi saya kembalikanlah kepada Pak Ahmad Rifai ini. Kalau misalnya sudah selesai. Ya, bisa langsung diakhiri Pak kalau memang tidak ada pertanyaan dan sudah Baik, selesai. insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan surat Al-Asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak. Terima kasih Sama. Pak.